Ketika sujudmu mulai tertinggal, mungkin bukan mimpimu yang sah, tapi arah hatimu. Assalamualaikum hamba Allah. Kalau hari ini langkahmu terasa berat, mari duduk sebentar. Aku mau cerita, bukan karena aku sudah terlebih baik, justru karena aku pernah tidak sadar. Kalau pelan-pelan, ada sesuatu dalam hatiku yang mulai berubah. Waktu itu aku benar-benar merasa hidupku baik-baik saja. Pekerjaan berjalan, target perlahan tercapai, hari-hariku penuh dengan warna. Kalau ada orang yang bertanya, gimana kabarnya? Aku hampir selalu menjawab, Alhamdulillah baik. Dan memang, aku percaya jawabanku itu. Sampai suatu hari, aku sulit tidur. Bukan karena banyak masalah, tapi entahlah, hatiku saja yang terasa tidak tenang. Aku membolak-balik badan, mencoba memejamkan mata. Tetap saja, ada sesuatu yang belum selesai di dalam dada. Besok paginya aku mencoba mencari alasannya. Mungkin aku cuma kurang istirahat. Aku percaya itu. Beberapa hari kemudian, rasa itu masih ada. Lalu, aku mencari alasan yang lain. Mungkin karena pekerjaan lagi banyak. Aku percaya itu. Seminggu berlalu, rasa itu belum pergi. Aku terus mencari jawabannya. Sampai akhirnya aku sadar. Aku sibuk mencari kemana-mana, tapi belum pernah benar-benar melihat dalam diriku sendiri. Kadang kita memang begitu ya. Kalau lampu rumah tiba-tiba mati, kita langsung sibuk mencari sumber masalahnya. Tapi kalau hati mulai redup, kita cuma bilang, nanti juga baik sendiri. Padahal belum tentu. Aku juga pernah seperti itu. Sampai akhirnya, aku berhenti menyalahkan pekerjaan. Aku berhenti menyalahkan keadaan. Aku berhenti mencari kambing hitam. Lalu, untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri melihat dalam hati sendiri. Dan disitulah, aku mulai takut. Bukan takut karena miskin. Bukan juga takut karena gagal. Aku takut. Kalau selama ini, aku sibuk mengejar kehidupan. Tapi diam-diam, kehilangan kedekatan dengan Allah. Pelan-pelan jawabannya mulai terlihat. Ternyata bukan pekerjaanku yang membuat hatiku sesak. Bukan juga mimpiku. Yang berubah adalah caraku berjalan. Aku masih mengingat Allah. Tapi seringkali aku mengingatnya hanya ketika ada yang ingin ku minta. Aku masih berdoa. Tapi kalau ku pikir-pikir lagi, doaku lebih sering berisi permintaan. Jarang sekali aku datang hanya untuk bercerita kepadanya. Aku masih salah, masih berdiri menghadap kiblat, masih ruku, masih sujud. Tapi berkali-kali aku mengucapkan salam tanpa benar-benar tahu apa yang baru saja aku baca. Kalau mengingat semua itu, aku cuma bisa tersenyum. Berkata dalam hati, ya Allah, ternyata selama ini aku sering datang kepadamu, tapi aku tidak benar-benar hadir di hadapanmu. Dengan itu, aku tidak langsung berubah. Aku juga tidak tiba-tiba menjadi lebih rajin. Tidak, aku hanya lebih banyak diam. Aku membiarkan satu pertanyaan tinggal di dalam hati. Kenapa aku bisa sampai seperti ini? Semakin lama aku pikir, semakin aku sadar. Selama ini aku sibuk menjaga hubungan dengan manusia. Takut mengecewakan mereka. Takut kehilangan kepercayaan mereka. Takut dianggap tak berguna.
Tapi sudah lama aku tidak bertanya kepada diriku sendiri, hari ini sudahkah aku menjaga hubunganku dengan Allah? Pertanyaan itu terus menemaniku sampai akhirnya aku mengambil Al-Quran, bukan karena sedang mencari bahan untuk berbicara, bukan juga karena ingin terlihat lebih baik. Aku hanya sedang mencari tempat untuk pulang. Lalu pandanganku terhenti pada satu ayat yang diartikan, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Aku membacanya sekali, lalu sekali lagi, dan sekali lagi. Entah kenapa, rasanya seperti bukan aku yang sedang membaca ayat itu, tapi Allah yang sedang berbicara kepada hatiku. Saat itulah aku mengerti. Selama ini aku terus menambah kesibukan, terus mengejar sesuatu, terus berlari. Padahal yang hatiku butuhkan bukan hidup yang lebih sibuk. Yang hatiku butuhkan adalah kembali mengingat Allah. Rasulullah juga pernah mengajarkan, amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Aku tersenyum. Lalu hatiku berkata, berarti selama ini aku yang terlalu keras kepada diriku sendiri. Karena ternyata Allah tidak pernah meminta aku menjadi hamba yang sempurna. Allah hanya ingin aku terus kembali, walaupun pelan-pelan, walaupun tertatih-tatih, walaupun setiap hari harus mengulang lagi. Malam itu, aku berhenti mengejar perubahan yang besar. Aku hanya berdoa pelan, ya Allah, besok izinkan aku belajar hadir saat berdiri di hadapanmu. Sejak malam itu, tidak ada keajaiban yang langsung mengubah hidupku. Besok paginya, aku tetap bangun seperti biasa, tetap bekerja, tetap mengejar cita-cita, tetap menjalani hari-hari yang sama. Dunianya masih sama, tapi ada satu hal yang pelan-pelan berubah. Hatiku. Kalau dulu setiap masalah datang, aku langsung panik, merasa harus menemukan jawaban secepat mungkin, merasa semuanya ada di pundakku. Sekarang, aku belajar berhenti sebentar, mengambil wudhu, menarik nafas, lalu berkata, ya Allah, aku tidak kuat kalau harus berjalan sendiri. Aneh ya, masalah seringkali belum selesai. Pekerjaannya juga masih banyak. Ujian hidup juga tetap datang. Tapi hatiku tidak lagi seramai dulu. Bukan karena hidupku menjadi lebih mudah, melainkan karena aku mulai sadar aku tidak sedang menjalaninya sendirian. Disitulah aku mulai mengerti, selama ini yang kucari ternyata bukan hidup tanpa masalah. Aku hanya ingin menjalani hidup dengan Allah tetap ada di setiap langkahku. Dan ternyata saat hati kembali kepada Allah, beban yang sama bisa terasa jauh lebih ringan. Wahai sahabatku, kalau akhir-akhir ini langkahmu juga terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Jangan langsung menyalahkan pekerjaan. Jangan juga terburu-buru menyalahkan dirimu sendiri. Cobalah duduk sebentar, tenangkan hatimu, lalu lihat pelan-pelan ke dalam diri. Barangkali bukan duniamu yang terlalu berat, melainkan hatimu yang sedang rindu lebih dekat kepada Allah. Dan kalau memang itu yang sedang terjadi, jangan takut, karena Allah tidak pernah menutup pintu untuk hambanya yang ingin kembali.
Sejauh apapun kita melangkah, namun satu langkah menuju Allah, Allah akan tetap menyambut kita dengan rahmat-Nya. Terima kasih karena sudah mau duduk bersamaku malam ini. Semoga saat kita meninggalkan ruang kecil ini, bukan dunia yang berubah, tetapi hati kita yang semakin tenang, semakin lembut, dan semakin dekat pada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.